Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Susti. Dalam video ini saya akan memaparkan materi yang berjudul Perkembangan Sejarah Profesi Pelayanan Pendidikan Bidan di dalam negeri dan Sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan di dalam negeri. Perkembangan pelayanan kebidanan di Indonesia menurut catatan dimulai pada tahun 1807, ketika angka kematian ibu dan bayi tinggi sehingga dukun dilatih untuk pertolongan persalinan di zaman Gubernur Jenderal Hendrik William Dönitz. Tapi keadaan ini tidak berlangsung lama karena tidak adanya pelatih kebidanan. Pada tahun 1849, dibuka pendidikan dokter Jawa di Batavia, tepatnya di Rumah Sakit Militer Belanda, RSPAD Gatot Subroto. Seiring dengan pada tahun 1952 mulai diadakan pelatihan bidan secara normal agar dapat meningkatkan kualitas pertolongan persalinan. Pelatihan untuk dukun masih berlangsung sampai sekarang, yang diberikan oleh bidan. Kursus tambahan bidan KTB pada tahun 1953 di Yogyakarta dilakukan pula di kota-kota besar Nusantara. Seiring pelatihan tersebut, didirikan pula Balai Kesehatan Ibu dan Anak BKIA dengan bidan sebagai penanggung jawab pelayanan yang diberikan mencakup antenatan. Sejak tahun 1990, pelayanan kebidanan diberikan secara merata sesuai kebutuhan masyarakat. Kebijakan ini merupakan instruksi Presiden disampaikan pada sidang Kabinet tahun 1992. Kebijakan ini mengenai perlunya mendidik bidan untuk ditempatkan di desa dengan tugas pokok sebagai pelaksana KIA, khususnya ibu hamil, bersalin, dan nifas, serta pelayanan kesehatan bayi baru lahir, termaksud pembinaan dukun. Bayi titik tolak konferensi kependudukan di dunia di Kairo pada tahun 1994 menekankan pada kesehatan reproduksi, memperluas area garapan pelayanan kebidanan. Area tersebut meliputi 1. Safe Motherhood, bayi baru lahir dan perawatan abortus. 2. Keluarga berencana. 3. Penyakit menular seksual termaksud infeksi saluran alat reproduksi. 4. Kesehatan reproduksi remaja. 5. Kesehatan reproduksi tua. Kesehatan Permenkes. Permenkes tersebut terdiri atas Permenkes nomor 5380 1963 yang menyatakan wewenang bidan terbatas pada pertolongan persalinan normal secara mandiri. 2. Permenkes nomor 363 1980 diubah menjadi Permenkes nomor 326 1989 bahwa wewenang bidan dibagi menjadi wewenang umum dan khusus. Dalam wewenang khusus ditetapkan bahwa bidan melaksanakan tindakan di bawah pengawasan dokter. 3. Permenkes nomor 527 6. Mengatur tentang registrasi dan praktik kebidanan. Dalam praktik diberikan kewenangan yang mandiri, disertai kemampuan dalam melaksanakan tindakan. Sejarah perkembangan pelayanan dan pendidikan bidan di luar negeri. 1. Masa sebelum Masehi. Menurut Mufti Lilat 2012 59 sampai dengan 74, masa sebelum Masehi merupakan awal keberadaan manusia. Fakta adanya pembantu kelahiran baik dari keluarga maupun di luar keluarga yang mempunyai pengalaman dalam kelahiran. A. Sekolah kebidanan pertama kali didirikan oleh bangsa Mesir. Pengetahuan yang dipelajari yaitu anatomi, psikologis, cara memimpin persalinan, dan perawatan bayi baru lahir. Juga mempelajari
sirkumsisi tokoh kebidanan dari Mesir adalah Socrates dan Aristoteles. Dan perawatan bayi baru lahir. Juga mempelajari sirkumsisi tokoh kebidanan dari Mesir adalah Socrates dan Aristoteles. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi yang tadi dibahas tentang perkembangan pendidikan kebidanan dalam negeri dan di luar negeri. Dari uraian di atas pula, maka dapat diambil kesimpulan yakni sejarah perkembangan di masing-masing negara jelas memiliki perbedaan, baik itu dalam perkembangan pelayanan maupun pendidikan kebidanannya. Dengan demikian, uraian-uraian di atas dapat dijadikan pembanding dan dapat kita pilah mengenai hal positif dan negatif dari perbedaan tersebut. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.